Oke teman-teman, hari ini Momi akan menunjukkan bagaimana cara membuat pupuk organik cair yang nyaris tanpa aturan. Tinggal cemplung. Aduh, siapa yang nggak pengen ya? Nggak ingin cacah, nggak ingin ngaduk-ngaduk, sama nggak ingin apa lagi ya? Sistem composting cara ini dijamin teman-teman pasti akan suka ya. Karena bagi kalian-kalian yang nggak suka banget ngelihat cacing, nggak suka banget ngelihat ada belatung, dan cocok banget untuk kalian yang takut dengan binatang-binatang tanah lainnya pokoknya ya. Nah, ini cocok banget untuk kalian nih. Dan sistem kompos ini sangat cocok untuk kalian yang bener-bener nggak punya waktu untuk mengolah sampah organik kalian, yang kerjanya tinggal buang, cemplung, tutup, lupakan. Apa? Oh ya gede ya. Iya sih, aku pengennya yang gede banget kayak gini. Karena komposter ini akan memerlukan ember yang besar karena Momi mau membuat komposter ini sebagai pupuk cair organik dengan jumlah yang sangat banyak sekaligus jadi capeknya. Nah, Momi terpaksa deh keliling dulu sama keluarga mencari ember yang kira-kira muat untuk sampah-sampah yang sangat banyak. Sebenarnya teman-teman bisa ya pakai ember yang kecil aja, cuman karena Momi kerjaannya sering banget mulungin sampah-sampah dari tempat luar ya, jumlah sampah Momi itu bisa banyak banget teman-teman. Kalau kalian punya ember yang bekas atau sisa, yang penting tidak bocor ya teman-teman, tidak ada bolong di bawahnya, itu bisa banget kalian pakai. Karena ember 80 liter ini sepertinya mahal juga teman-teman. Pertama-tama Momi akan menunjukkan ke kalian apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pupuk cair organik super sederhana ini. Yang pertama adalah ember komposter, Momi memakai yang 80 liter. Dan yang kedua adalah sampah-sampah dapur kalian. Dalam hal ini Momi pakai sampah kulit pisang dan sampah nanas, diambil dari tukang penjual nanas dan juga tukang pisang goreng. Dan juga ini air ya. Jadi kita ulangin lagi ya. Ember, terserah ya embernya mau berapa liter. Ember kecil juga nggak apa-apa teman-teman. Ini karena Momi mau buatnya sekaligus banyak. Dan juga Momi hobi mulung. Untuk kalian yang tidak terlalu hobi mulung, hanya mengandalkan sampah-sampah rumah tangga kalian, pakai saja ember yang kecil. Kalau ini terlalu besar ya untuk sampah rumah tangga mungkin ya. Nah ini 80 liter, kita pilih yang ember segitu juga nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, yang pertama ember. Yang kedua adalah sampah organik. Dan yang ketiga adalah air limbah. Kalau Momi selalu mengusahakan untuk tanaman itu tidak pakai air baru teman-teman. Ya, karena air limbah itu di rumah Momi itu banyak banget. Dan Momi jarang menggunakan sabun. Momi jarang menggunakan deterjen. Jadi air limbah Momi, bekas cucian piring, cucian baju, itu Momi kumpulkan. Dan juga air hujan Momi kumpulkan. Dan itu dipakai untuk keperluan kebun. Kalau kalian nyucinya masih pakai deterjen, kemungkinan jangan dipakai air limbahnya. Oke, seperti itu ya. Jadi cuma 3 teman-teman. Ember, sampah, air. Ember, sampah, air. Oke? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan sampah masakan? Nggak apa-apa, udah masukin aja, asal jangan terlalu banyak minyak lah ya. Misalnya kalian masak balado terus nggak habis terlalu banyak minyaknya ya, jangan juga, nanti airnya terlalu berminyak nanti pupuk cairnya, iya kan? Pokoknya yang wajar-wajar aja deh ya, misalnya nasi bekas atau sampah sayuran bekas, itu nggak apa-apa banget teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita tunjukin bagaimana cara membuat pupuk organik cair yang super simple ini. Yuk ikutin ya. Pertama-tama kita buka. Kita masukkan seluruh sampah organik kita tuh. Ada batang pisang juga ya. Ini dari penjual pisang goreng. Kita masukkan semua. Pastikan saja tidak ada seperti sampah baterai atau sampah apa. Kalau kalian mulung kan biasa suka masuk sampah-sampah yang kayak obat, vitamin apa, itu takutnya nanti masuk. Jadi harus yakinkan itu bersih dari zat-zat seperti itu ya teman-teman. Murni sampah organik. Lalu yang kedua ada limbah nanas ya. Oke, sampah organiknya sudah masuk semua. Lalu kita tinggal masukin air. Udah, itu toh teman-teman. Masukin air. Bismillah. Ini air pel, tanpa deterjen, tanpa wipol-wipolan.
Ini air bekas cucian baju tanpa deterjen. Kita masukkan semua. Oke, mungkin cukup teman-teman ya. Tuh, lumayan. Kebayang kan teman-teman, airnya 80 liter, hampir 80 liter, kalau penuh 80 liter. Nah, kebayang kalau pakai air dari sumur kalian, itu pasti menghabiskan air banget ya teman-teman. Dan belum juga nanti narik listrik segala macam. Kita mau berkebun tuh sustainable gitu loh, lebih ramah lingkungan, jadi memakai air-air sisa, air-air limbah ya. Nah, udah kayak gini aja teman-teman. Lalu apa yang kita lakukan sehabis ini adalah menutupnya. Oke teman-teman, seperti ini. Nah, inilah kenapa Momi mengumpulkan sampah sampai harus mulung gitu ya, karena Momi mau menunjukkan ke kalian biar langsung sekaligus penuh. Jadi Momi nggak usah perlu lagi masukin sampah lagi. Untuk kalian yang tidak mulung-mulung seperti itu, hanya mengandalkan sampah rumah sendiri, ya nggak perlu kayak Momi ya. Jadi nggak usah ditunggu sampai sampahnya banyak dulu, nggak perlu teman-teman. Jadi tiap kalian ada sampah dapur ya, langsung aja masukin ke sini, dan pokoknya air ember tersebut harus ya nggak usah penuh-penuh banget. Nanti kalau kalian nambahin lagi baru nanti malah tempias airnya ya kan. Jadi sisain aja segini mungkin ya dari tinggi ember. Jadi begitu kalian masukin sampah dapur terus menerus, itu airnya nggak ngeluber keluar. Nah seperti itu. Kenapa Momi tutup? Sebenarnya nggak ditutup juga nggak masalah, cuman nanti nyamuk bertelur di situ, nanti rumah kalian banyak nyamuk. Kalian nggak mau kan diganggu nyamuk. Dan kalau misalnya kalian punya sampah potongan rumput, nah, potongan rumput, terus daun-daun ya, kita bisa masukin ke sini teman-teman. Jadi masukin aja pokoknya sampah-sampah organik ini, nggak ada aturan yang gimana-gimana banget. Cuman kalau terlalu banyak minyak atau apa ya, kalau bisa jangan ya. Kalau sampah susu basi itu bagus banget, masukin aja. Air cucian beras apalagi itu mah udah bagus banget ya. Pokoknya masukin aja. Masuk tutup, no cacah-cacah, no aduk-aduk sampah, no cacing-cacingan, no uret-uretan. Asik nggak tuh? Yuk, nggak sabar kan? Nunggu 2 minggu lagi ya. Halo teman-teman, ini hari ke-10 POC kita. Sekaligus hari ini Momi mau menambahkan, aduh berat. Nah ini dia, sudah ada air-air pisangnya nih teman-teman bahkan. Karena tadi aku sempat diemin aja gitu di baskom karena agak capek naik ke atas. Jadinya dia sudah berair padahal baru seharian. Memang dasarnya sudah busuk dari tempat Momi mulung ini ya, udah busuk terus didiemin lagi, makanya nih tuh airnya. Ini POC nih teman-teman. Wow, ini sehat sekali untuk tanaman kita, bukan sehat untuk kita minum ya. Sekarang kita sekalian masukin ini, kita cek dulu yuk POC kita. Kita lihat pertama-tama tuh kelihatan ya teman-teman. Nah ini tutupnya itu kelihatan ada gas-gasnya ya, gelembung-gelembung seperti itu. Nah, dalam proses fermentasi, ragi akan memecah gula menjadi 2 bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida inilah yang akan membentuk gelembung-gelembung di permukaan makanan atau minuman yang difermentasi, termaksud yang menempel pada tutup ember Momi ini. Oke, sekarang kita buka. Tada! Wow. Berair, keringetan teman-teman tutupnya. Keringetan dia. Panas ya? Coba aku pegang. Enggak lah ya, nggak panas kalau POC. Tidak menghasilkan panas tapi gas. Nah, sekarang kita lihat. Ini udah ada apa? Kayak jamur-jamurnya ya, teman-teman. Tuh seperti itu ya, ada jamur-jamurnya yang putih-putih itu ya. Nanasnya semua pada melayang, pisang-pisangnya melayang. Sekarang kita mau cium baunya.
Baunya bener-bener apa ya, seperti fermentasi. Jadi kayak ada gas-gas, bau tape lah kayak gitu ya. Tapi nggak seenak tape lah ya. Ini ada kayak bau busuk-busuknya dikit, tapi aroma alkoholnya itu loh ya. Tuh. Nah, sekarang kita lihat ada makhluk apa saja sih kalau buat POC. Kita zoom lagi. Nah, itu dia. Mulai terlihat ya teman-teman. Nah, ada yang berjalan-jalan itu, terus juga ternyata ada semut merahnya dong, ya. Dia jalan di atas air, ini semut merah ceritanya, please deh. Masuk juga nih semut. Oke deh, nah itu kita kelihatan ya, tuh si uget-uget itu lagi berbaris. Kalau nyemplung dia mati ya, kalau berbaris dia nggak apa-apa, dia selamat. Entahlah nasib dia itu nanti gimana ya. Kita lihat aja, dia membesar atau tidak tuh. Ya, ternyata ada uget-ugetnya. Wah, ada yang berenang segala nih, ya Allah. Tuh, iya beneran dia berenang terus naik nih, yang sebelah sini nih. Oh, bisa berenang ya. Pintar ya, siapa gurunya? Bisa berenang. Hebat. Tuh ya, uget-ugetnya. Coba di sebelah sini. Banyak ya. Ini kayak mikroskop aja ya, ini teman-teman di bawah mikroskop ceritanya. Tuh, dia ngumpul kan? Ya kan? Kasihan deh lu. Tuh dia ngumpul karena dia nggak bisa berenang. Nah tuh ya kan, kalau ketemu air dia lewat ke sana kemari. Jadi kalau kalian yang takut sama cacing, buat kompos ada belatung, mendingan buat POC sih sebenarnya ya. Tuh nanti lama-lama makhluk ini nggak lama mati loh teman-teman. Tuh lihat dia ngumpul terus. Tuh dia ngumpul di satu tempat yang dia tidak akan kecemplung gitu loh. Pisangnya berat banget nih teman-teman. Bismillah. Yang tadi tenggelam deh makhluknya. Nah, kita tambahin pisang. Pisang itu sendiri sudah merupakan zat gula. Jadi kalian nggak perlu lagi nambah-nambahin gula pasir, gula merah, terus mencincang itu nggak perlu dalam proses POC seperti ini. Jadi pas banget untuk kalian-kalian yang nggak punya waktu untuk mencacah, ngaduk-ngaduk tanah, dan geli ngelihat cacing atau belatung, itu cocok banget ya. Sampai jumpa hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena Momi mau segera memakai ini di hari ke-14. Walaupun nambahin sampah baru ya nggak masalah lah. Yang sebelumnya kok udah terfermentasi ya. Jadi ya udahlah nggak masalah. Soalnya Momi lagi punya cabai dan perlu banget potasium, dan pisang itu kaya banget dengan potasiumnya. Apalagi juga ada nanasnya, itu NPK-nya oke banget. Ya udah kita pakai aja di hari Minggu. Tepat 2 minggu sejak sampah pertama kali dimasukkan ke ember ini. Tanggal 3 Mei 2020. Pengarah acaranya jadi berdua ini ya. Oke, hari ini tepat 2 minggu POC kita ya. Nah, sekarang hari ini kita mau buka. Tutup embernya tetap ya, ada bulir-bulir, kita lihat tuh. Tuh, ada uap-uapnya ya. Tanda fermentasinya masih bekerja ada di dalam ya. Siapa yang mau buka? Mereka khawatir isinya mengerikan. Ada makhluk apa ya? Ntar dulu Dek, dikamerain. Nah, oke, kita buka pelan-pelan. 2. Coba buka yang benar. Buka aja. What? Oh. Ada apa? Hah? Bisa. Wow, putih menyelimuti. Itu bener-bener ragi atau apa ya yang putih-putih itu? Kita lihat ya, kita zoom ya. Coba cium baunya apa? Bau. Bau ragi ya. Tuh lihat, kita lihat itu ada lebay nih bocah-bocah nih. Nih putih-putih ini kita colekin. Dia seperti bubuk ya teman-teman. Tuh lihat. Tuh ya, Momi colek ini seperti kayak ya seperti pisang yang sudah itu, tapi ada kayak serbuk-serbuknya itu loh. Bener-bener menarik sekali bentuknya ya. Coba Momi lihat, ini serbuk ya. Ayo cium. Bau apa Kimi? Bau apa? Bau nggak enak. Bau nggak enak. Kalau Nal? Sama. Kayak bau alkohol. Ini kayak bau apa namanya? Iya, kayak bau tape ya. Jadi bener ya, proses fermentasinya ini berjalan berhasil ya. Jadi nggak perlu sama sekali gula ya. Itu yang harus dicatat, karena
buah-buahan sendiri, sampah buah, sayur itu pasti mengandung gula. Ya, apalagi kalau ada sampah nasi, ya itu udah pasti ada gulanya. Atau kalian masukin sampah air kelapa, ya air kelapa yang suka dibuang-buang di pasar, kalian kumpulin terus kalian masukin itu juga gula. Jadi nggak perlu penambahan gula pasir dan gula merah, tidak perlu. Jadi tidak ada biaya di sini sama sekali kecuali si embernya. Oke, kita mau tur ngeliat dari dekat, pasti teman-teman pengen lihat dari dekat. Nah, ini dia. Wanginya ini ya, wanginya wangi enak lah, bukan nggak enak. Wanginya bukan busuk gitu loh, bukan busuk sampah pasar. Tapi ini berupa kayak ada tape-tapenya gitu loh, teman-teman ya. Tuh, diselimutin serbuk-serbuk putih. Entah ini jamur atau apa, teman-teman boleh komen tuh. Ini bahkan ada gelembungnya. Nih. Tuh, ini gelembung fermentasinya nih. Tuh, lihat. CO2 ya. Bocah. Sekarang yang megang kayu, aduk seperti nenek sihir mengaduk ramuan ajaibnya. Ayo cepetan. Now, you want to Susah banget disuruh. Gimana ada? Ya, itu pakai itu. Wah, ini dia. Coba pakai topi nenek sihir. Ayo Nal, udah ayo yang bener Ayo cepetan. Diaduk, ayo lah. Kamu kan nggak suruh nyelam di situ kan, nggak disuruh nyelam di situ, cuma disuruh ngaduk. Ayo nih, ayo jangan bisa main gadget doang anak-anak Ayo cepat. Mau nggak tinggal ngaduk doang udah. Mau Mami aja? Nanti jijik banget. Ya kita lihat sini. Oke, kita aduk. Sebenarnya nggak usah diaduk juga nggak apa-apa ya, supaya nutrisinya tercampur sempurna aja. Jadi tepat 2 minggu ini sudah tidak ada lagi uget-uget, karena 3 hari yang lalu dibuka masih ada uget-uget dan sekarang sudah tidak ada. Mau lihat ya, sepertinya tuh di atas tuh pure, nggak ada lagi yang berjalan-jalan. Tidak ada makhluk sama sekali kecuali mikroorganisme jutaan ada di dalam ini. Nah, teman-teman, sekarang aplikasinya adalah ini. Momi di sini kebetulan ada 1 botol air biasa. Momi selalu 100% menggunakan air hujan, air limbah ya untuk menyiram tanaman Momi. Dan di sini kebetulan ada botol ya. Nah, Momi kurangin sedikit ya. Sebenarnya sih nggak sebanyak ini, dikuranginnya paling segini ya. Nah, karena itu sebenarnya kira-kira aja ya. Jadi komposisi POC ya yang kita buat itu dengan air biasa adalah 1, yang POC-nya 1 dan airnya 10 gitu. Jadi 1:10 ya. Nah, sekarang nyendok POC-nya pakai apa? Karena nih bocah pada jijik. Nah, pakai ini. Ayo, siapa yang mau nyendokin? Nah, ya, yuk. Ya. Udah. Nah, ampasnya jangan ke bawah, Nal. Nah, airnya aja. Airnya aja, ya. Oke, seperti itu. Tuang ke sini. Bismillah. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti inilah teman-teman. Udah selesai. Ini yang bisa kita nanti siramkan ke tanaman-tanaman kita. Simple banget. Oke, nah kalau setiap menggunakan ya udah tinggal gini aja teman-teman, tutup gitu. Keuntungan lain menggunakan ember untuk membuat POC ini adalah kamu tidak perlu repot-repot untuk membuka dan menutup botol yang seperti biasa kita lakukan dalam membuat POC. Kalau membuatnya pakai jerigen, pakai botol, itu kan kita harus setiap hari di awal-awal pembuatan harus sering rajin membuka dan menutup wadahnya. Karena dikhawatirkan nanti wadahnya bisa meledak karena gas CO2 yang terakumulasi di dalamnya. Dengan menggunakan ember akan mengurangi resiko meledaknya wadah dan juga terciprat sama POC. Jadi teman-teman ya, ini adalah pupuk organik cair yang super sederhana yang bisa kalian buat sendiri di rumah masing-masing. Dan jika kalian rasa video ini sangat berguna untuk kalian, give thumbs up di video ini dan jangan lupa share seluas-luasnya kepada saudara kerabat kalian, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, semuanya, sampai semua tahu, sampai semua sadar bahwa sampah organik itu bukanlah sampah, teman-teman. Sampah organik bagi Momi sejatinya adalah emas hitam yang terabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy composting teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel Hidup Alami ala Momi Ike ini, karena tentunya ke depan Momi akan menyajikan kepada kalian video-video edukatif mengenai kebun alami, kebun organik dari perkotaan. Salam dari Jakarta teman-teman.